Ingat, ingat, sekali lagi ingat. Talbisa itu bukan sulap. Kalau kamu langsung loncat ke level peternakan besar tanpa fondasi, siap-siap kebanting telak seperti Habib Nurmagomedov banting Conor McGregor. Pak pemangku kebijakan, sudah cukup main drama pupuk gratis. Kami para petani capek jadi penonton sinetron tahunan berjudul Bagi-bagi pupuk gratis demi swasembada fiktif. Setiap tahun, skenarionya sama. Pemerintah ngucurin pupuk subsidi. Petani ngantri dapat nomor kupon. Pabrik pupuk tersenyum. Hasil panen? Tetap nangis. Maaf kami rakyat kecil bicara jujur. Memberi pupuk gratis tanpa mengajarkan agroekologi. Itu seperti kasih mie instan ke anak stunting. Kenyang sesaat, rusak jangka panjang. Bapak pegang peta pertanian, tapi petanya kayak peta harta karun yang gak pernah diupdate. Lah ini tanah sudah rusak, air makin surut, tapi kebijakan masih gaya 80-an. Kami butuh regenerasi petani, bukan regenerasi janji kampanye. Pak pemangku kebijakan. Jika terus begini, swasembada pangan, cuma tinggal kata buat slide presentasi Bapak di konferensi internasional. Di lapangan, yang swasembada itu tikus dan tengkulak dan pemilik pabrik pupuk. Tolong hentikan gaya manajemen tambal sulam dan mulai berinvestasi pada kecerdasan petani. Ajari kami membuat pupuk cair alami. Ajari kami membaca cuaca, bukan hanya membaca kuota. Ajari kami membangun ekosistem pangan lestari, bukan ketergantungan pada subsidi yang basi. Kami tidak minta digratiskan. Kami hanya minta diajak berpikir, bukan terus dikasih pancing berkarat. Pak pemangku kebijakan, ini lahan sawah atau jalur ninja warrior. Bapak tahu nggak, bentang alam pertanian kita itu bukan cuma jadul, tapi jadul di atas jadul kuadrat. Bentuknya, jalan pematang sawah sempit kayak lorong tikus. Apalagi sawah yang di ujung-ujung. Saluran air, lebih mirip selokan sekolah tahun 80-an. Dan Bapak masih nyuruh kami angkut pupuk dan hasil panen bertonton? Serius, Pak? Ini pertanian atau latihan sirkus? Yang bisa lewat cuma tukang akrobat? Atau petani yang sudah menyatu dengan lumpur dan kesabaran level nabi? Kami ngangkut panen dan pupuk kayak budak modern. Pagi-pagi jalan di pematang 40 cm. Bawa karung 50 kg. Kalau jatuh, bukan cuma pupuk yang hilang, harapan juga ikut tenggelam. Bahkan boyok pun melengseng. Bapak rajin kampanye, go organic. Tapi akses lahannya masih era Majapahit. Yang pro bukan petani. Yang diuntungkan ya pabrik pupuk kimia. Mereka tinggal duduk, cetak, kirim, selesai. Kami ngelus dada, sambil mikir gimana ngangkut pupuk organik pakai ember bocor. Jangan salahkan petani kalau masih pakai kimia. Lahan kita belum siap nyambut pertanian sehat. Bukan karena petaninya bodoh. Tapi karena kebijakan Bapak yang bikin kami stuck di zaman batu. Solusinya? Bantu desain ulang lanskap pertanian. Lebarkan petakan. Bikin jalur transportasi yang cukup untuk angkut panen dan pupuk sampai ke lahan. Sediakan tempat fermentasi pupuk organik di titik strategis. Dan mulai dengar suara petani. Kami bukan beban negara. Kami fondasinya. Kalau Bapak masih tutup telinga, jangan heran kalau sawah cuma tinggal bahan slide PowerPoint. Dan beras kita tergantung barcode dari luar negeri. Pak pemangku kebijakan, cukup main kata-kata. Kami butuh kebijakan nyata. Talbisa siap bantu. Tapi tolong jangan halangi kami dengan sistem yang payah. Pak, jalan mulus tapi perut tetap kosong. Pemerintah sibuk bikin jalan kampung. Jalan desa, jalan kecamatan. Jalan kabupaten sampai provinsi. Bahkan jalan tol dibikin mulus kayak pipi selebgram. Bagus sih, keren. Tapi ada yang lupa total. Mana jalan alur produksi pertanian? Petani tiap hari masuk sawah bukan lewat jalan, tapi lewat pematang sempit, licin, bolong-bolong. Yang lebih cocok buat latihan parkour daripada distribusi pangan. Padahal, di sanalah perut negeri ini disuapi. Padi tumbuh di situ. Sayur tumbuh di situ. Tapi jalan buat bawa pupuk, panen, alat pertanian? Nihil. Nggak ada. Nggak dianggap. Traktor dan alat berat cuma bisa ngelus setir. Petani jadi tukang pikul. Produksi pun boncos. Dan akhirnya, kita impor. Beras impor. Pangan impor. Lalu kita tepuk tangan sambil pura-pura nggak tahu.
Di balik impor itu ada cuan yang bisa dibagi-bagi. Ada angka yang bisa dipoles. Dan ada keuntungan yang bisa disedot. Petani rugi. Negara lapar. Elit pesta. Jangan cuma bangun jalan buat selfie. Bangun juga jalan buat nasi. Karena tanpa jalur produksi, jalan tol cuma jadi pajangan mahal. Sementara piring rakyat kosong dan sawah ditinggal. Ingat, jalan tol bikin mobil jalan. Tapi jalan produksi bikin petani bertahan dan rakyat makan. Kalau nggak sekarang dibenahi, besok kita cuma jadi penonton yang beli beras dari luar, pakai uang hasil utang, dan makan nasi sambil menatap sawah yang berubah jadi ruko. Ternyata itu semua cuma mimpi. Wah, saya baru bangun nih. Ternyata tadi cuma mimpi. Mimpi tentang bendungan megah. Tapi airnya nyasar kayak mantan yang nggak tahu arah pulang. Mimpi saluran irigasi yang kecil kayak jalur semut diet. Mimpi pupuk organik ditolak karena jalurnya cuma buat ninja sirkus. Gila, mimpi itu ngeraco banget. Tapi tenang, kita nggak selamanya harus jadi korban dari mimpi buruk sistem pertanian jadul itu. Kita punya solusi. Inilah dia. Sawah Talbisa. Sawah modern, cerdas, dan terukur. Bukan cuma nanam, tapi paham arah dan strategi. Kita namakan ini agrotekstur. Pertanian yang tergambar, terukur, dan terprediksi. Bukan sembarang tumpang sari, tapi Talbisa tumpang sari alami semua bisa. Bukan sekadar pengairan asal ngalir, tapi irigasi presisi pakai pendekatan agrointeligensi. Dan pupuk? Nggak usah ngangkut pakai tenaga naga. Semua sistem terintegrasi. Dari Kohe, Azolla, hingga Jerami. Hemat biaya, tinggi hasil. Petaninya bukan hanya bercangkul, tapi juga megang data. Smart farming? Yes. Pusing pupuk? No more. Jadi buat kamu yang tadi ikut mimpi bareng saya, yang ngerasa, kok kita kayak dikibulin sistem terus? Ayo bangun. Jangan cuma bangun dari tidur, tapi bangun kesadaran dan sistem pertanian baru bareng Talbisa. Klik video-video kami berikutnya. Karena dari sawah Talbisa, bukan cuma hasil panen yang naik, tapi derajat dan martabat petani juga ikut naik. Karena jadi petani cerdas itu bukan pilihan, tapi tiket masa depan bangsa. Dan jangan sampai kita cuma bisa makan nasi, tapi gak ngerti siapa dan bagaimana itu tumbuh. Sekarang bukan soal siapa yang punya gelar terpanjang, tapi siapa yang berani ambil keputusan berpihak. Pertanyaannya sederhana. Mau berpihak ke siapa? Ke pabrik pupuk dan para importir yang menumpuk laba dari ketergantungan bangsa sendiri? Atau kepada petani dan peternak Indonesia yang setiap hari mencangkul tanah, menyiram harapan, dan memberi makan negeri ini? Pak pemangku kebijakan, kami tidak butuh seremoni. Kami tidak haus simbol dan baliho. Yang kami butuhkan adalah keberpihakan nyata. Jangan biarkan para petani kita terus jadi penonton di ladangnya sendiri. Sementara yang pesta pora adalah mereka yang mengatur harga dan impor dari jauh. Bangun jalur produksinya, bukan hanya jalannya. Dorong pertanian organik yang kuat dan mandiri, bukan pasrah pada subsidi yang tak pasti. Stop ketergantungan. Mulailah keberdayaan. Karena keadilan pangan dan kedaulatan pertanian dimulai dari keputusan Anda. Dan kelak, rakyat akan ingat. Apakah Anda berpihak kepada mereka yang menyuapi? Atau kepada mereka yang hanya memperdagangkan lapar? Pak, izinkan saya usul sederhana. Mulai sekarang, Pak, jadikan ini legasi Bapak. Karena apa yang Bapak bangun hari ini, bisa jadi wakaf amal jariah untuk Bapak kelak. Bukan sekadar jalan tol yang dilintasi mobil mewah, tapi jalur produksi petani yang mengalirkan beras ke dapur-dapur rakyat. Galakan revolusi bentang alam pertanian kita. Desain ulang dari awal. Jalur pengangkutan hasil tani yang layak. Irigasi teknis yang berpihak pada lahan. Bentuk petakan lahan yang bisa dimaksimalkan pakai teknologi. Bukan warisan dari zaman kerajaan yang terus-menerus bikin petani tekor. Bayangkan Pak, ketika lahan diubah dengan teknik agroengineering yang terukur. Bukan hanya panen yang meningkat, tapi derajat petani juga ikut naik. Dan Bapak tahu apa yang lebih besar dari itu? Nama Bapak akan diingat. Diucap penuh syukur oleh petani. Didoakan anak cucu yang tak tahu siapa Bapak. Karena wakaf amal pertanian ini masih mereka rasakan manfaatnya.
Jadi, mari mulai dari sekarang, Pak. Jangan hanya revolusi mental, tapi juga revolusi bentang alam pertanian. Karena di sanalah letak keberkahan, bagi negeri ini, dan bagi akhirat Bapak nanti. Pak Mentan bilang per 1 Januari 2025 semua alat sudah siap, pupuk sudah disiapkan, alsintan tersedia, bahkan cetak sawah dimulai. Tapi, Pak, cetak sawahnya model apa dulu? Jangan-jangan cetaknya cetakan lama. Jangan-jangan sawahnya model jadul yang bikin air nyasar, pupuk mubazir, dan petani ngos-ngosan. Mumpung cetak sawah baru, kenapa nggak sekalian cetak masa depan baru? Sawah teknis dengan irigasi presisi. Tata letak petak sawah yang sesuai topografi dan efisiensi kerja. Jalur angkut hasil panen yang bisa dilalui motor mini atau alat panen. Disiapkan untuk pertanian organik modern, ramah lingkungan, dan bisa terintegrasi dengan peternakan atau hortikultura. Kalau masih model lama, ngapain cetak sawah baru? Lebih baik kita sewa lahan di Mars sekalian. Ini eranya Talbisa. Sawah dengan pendekatan agroarsitektur, bukan cuma sawah asal jadi. Terukur, tergambar, dan terprediksi. Green agriculture yang bukan hanya panen padi, tapi panen berkah dan martabat petani. Jadi kami tunggu cetak biru dari Kementan. Bukan cuma cetak tanah, tapi cetak perubahan. Bapak bisa mulai revolusi ini. Dan percayalah, itu akan jadi sejarah, bukan hanya dalam dokumen kementerian, tapi dalam doa-doa petani dan anak cucunya. Oke dah Pak, daripada kami kebanyakan bacot dan jadi netizen serba tahu, ini kami ajukan saja langsung, sawah Talbisa. Ini dia penampakannya. Sawah modern yang irigasinya ngalir bukan nyasar. Bentuknya rata bukan acak-acakan. Jalurnya bisa dilewati kereta mini panen, bukan sirkus pematang mungil. Bisa tumpang sari, bisa mix farming, bisa integrasi dengan peternakan, bahkan bisa jadi agrowisata yang keren. Dirancang dengan pendekatan agroarsitektur. Terukur, tergambar, terprediksi. Bukan asal ada lumpur, asal ada genangan. Tapi ingat ya Pak, ini cuma ide. Kalau mau dibully, monggo. Kalau mau disikat sama netizen julid, silakan banget. Kami justru senang kalau diomongin, biar rame dan didengar. Yang penting, kami petani punya usulan, bukan sekadar harapan. Dan kami siap kolaborasi, bukan hanya komplain di warung kopi. Talbisa bukan cuma mimpi di siang bolong. Ini solusi dari petani untuk petani. Tinggal Bapak mau dengerin atau enggak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Sawah Talbisa. Nah, inilah ya konsep sawah dari Talbisa. Ya, Talbisa ini adalah tani ternak alami semua bisa. Jadi tidak hanya yang kecil-kecil saja, yang hektaran pun bisa ya. Jadi kita tunjukkan bagaimana sebenarnya usulan pertanian ala Talbisa ini. Ya, ini tiap kota ini mewakili 1 hektar ya, tiap kota ini, tiap grid-grid kota ini mewakili 1 hektar. Nah, kita kombinasikan antara sawah, aquakultur, pakan azolla, dan utilitasnya. Nah, utilitasnya kita rancang dengan lengkap untuk kebutuhan para petani sehingga petani bisa berproduksi secara maksimal. Nah, apa saja? Nah, yang pertama ini adalah greenhouse. Greenhouse ini adalah untuk pembibitan awal padi, di mana di sini disemai bibit-bibit padi yang ditanam dalam tray-tray ya, dalam tray yang nanti akan ditanam dengan mesin sehingga bibitnya harus ditanam di dalam tray. Nah, ini kapasitasnya untuk 20 hektar. Adapun nanti ketika masa tanam sudah selesai atau tinggal masa panen ya, nanti greenhouse ini bisa difungsikan untuk ajang atau lahan area jemur ya. Jadi area jemur juga kita sudah sediakan untuk produksi gabah yang siap giling. Nah, kemudian kita sediakan gudang-gudang ya. Ini gudang ini adalah gudang mesin
di mana di sini disimpan ya mesin-mesin pertanian yang lengkap ya, seperti mesin semai di tray ya, semai benih padi atau gabah di tray, kemudian mesin tanam padinya sendiri, kemudian ada mesin bajak ya, mesin bajak yang tadi kita sudah perlihatkan di awal ya, video-video mesin bajak kecil ya. Kemudian ada mesin panen ya, mesin panen. Jadi semuanya mesin-mesin kecil ini dirancang dan disimpan dirancang untuk pertanian talbisa yang kemudian disimpan di gudang mesin ini ya. Kemudian di sini ada mesin seleb gabah atau menjadikan gabah menjadi padi, kemudian memproduksi dedak ya, bekatul. Nah, di sini semua. Ada mesin pengering sebelum diseleb dikeringkan dahulu. Nah, semua diwadahi di gudang ini. Nah, gudang ini terdiri dari 2 gudang. Kenapa ada 2? Yang satu untuk akses sebelah kanan, yang satu untuk akses sebelah kiri. Ya, jadi ini secara volume memang sudah diatur demikian. Nah, kemudian untuk pertanian talbisa ini, sawah talbisa ini tentunya membutuhkan pupuk yang tidak sedikit. Nah, di sini kita memproduksi pupuk-pupuk dari kambing, pupuk dari sapi, kemudian pupuk dari bebek, dan kemudian pupuk dari azolla. Ya, ini azolla ini jangan dikira ini azolla ini adalah sumber pupuk yang luar biasa. Nanamnya gampang, duplikasinya cepat ya, sehingga ini adalah sumber pakan sekaligus sumber pupuk. Nah, fungsi yang lain juga ini azolla ini sebagai embung-embung ya. Jadi kalau masa-masa kering kemarau, disinilah menyimpan air ya, menyimpan air. Nah, kemudian ya selain ini juga dikembangkan aquacultur. Kenapa aquacultur? Aquacultur ini juga menghasilkan pupuk, pupuk dari pakan kotoran ikan ya. Dari kotoran ikan itu sangat luar biasa ya, sangat luar biasa yang selama ini tidak ada yang memanfaatkan, kolam-kolam lele airnya dibuang begitu saja, padahal tahu di saat buangan di saluran airnya itu tumbuh cacing sutra. Nah, di situ menandakan bahwa di sini kotoran kotoran ikan itu sangat banyak proteinnya ya, menghasilkan pakan untuk protein yang tinggi. Nah, itu ya di samping aquacultur juga kita mengembangkan aquacultur dengan sistem alami. Nah, ini per 1 hektar. Nah, Anda mungkin bingung nih, wah, nila atau gurame atau mungkin juga nanti ikan mas ya, ikan mas bisa juga di sini. Nah, gimana cara menanamnya? Nah, ini sudah dilakukan oleh petani-petani tambak. Jadi tidak perlu dikasih makan, hanya butuh dikasih ganggang ya, hanya butuh dikasih ganggang. Memang produksinya tidak tinggi, memang ini fungsinya adalah untuk embung-embung air untuk mempersiapkan di masa kemarau, sehingga irigasi yang ada di sekitar kolam-kolam ini menjadi terjaga ya. Nah, dari mana airnya? Airnya ini ya tentunya dari aliran utama. Nah, aliran utama sungai-sungai besar atau aliran utama dari irigasi yang sudah dibuat ya, sungai-sungai irigasi. Nah, nila gurame ini mendatangkan uang. Nah, dari uang-uang yang dihasilkan ini untuk gaji orang yang ada di sini, untuk bekerja ya, bekerja untuk petani ya. Jadi ini sawah-sawah ini adalah milik petani ya, milik petani yang kemudian diajak kerjasama untuk lahannya dibuat seperti ini ya. Jadi bentang lahannya dirubah dulu, karena kalau bentang lahan yang sekarang itu sudah tidak sesuai lagi ya, sudah tidak sesuai lagi. Petani harus jalan jauh, mau manggul pupuk aja jauh ya, makanya kita buatkan jalan-jalan untuk mereka. Nah, ini jalan-jalan yang ini adalah jalan sekunder. Sekunder ini bisa dilewati oleh roda 4. Nah, roda 4 memang ini terbatas, hanya satu arah. Cuman nanti bisa dikondisikan karena di sini trafiknya tidak terlalu besar. Kemudian jalan yang kecil ini bisa dilewati motor roda 3, contohnya Viar ya.
motor roda 3. Jadi semua proses di sawah ini akan gampang, proses angkutan, proses nanam mengangkut bibit, proses mengangkut pupuk, proses mengangkut hasil panen ya, semua gampang karena sudah diatur infrastrukturnya. Nah, kemudian yang penting lagi adalah pengairan. Nah, pengairan ini harus diatur ya. Kenapa diatur? Sawah yang bagus adalah drainasenya bagus, pengairannya bagus ya. Jadi dengan kondisi yang demikian, air sewaktu-waktu bisa dimasukkan, air juga sewaktu-waktu bisa dikeluarkan. Nah, tidak seperti sawah-sawah yang sekarang. Sawah yang sekarang kalau airnya sudah masuk ya agak susah untuk dikeluarkan karena samping-sampingnya sudah ada airnya sehingga tidak bisa. Nah, ini diatur supaya demikian, Mbak. Kenapa demikian? Kalau masa tanamnya tidak sama, sewaktu-waktu air harus disurutkan, dia bisa disurutkan. Seperti itu ya. Jadi ini adalah posisi di mana pengairannya harus menggunakan pompa. Nah, ini adalah simbol-simbol pompa. Kalaupun tidak bisa, bisa juga manual ya, manual dengan posisi desainnya harus disesuaikan dengan ketinggiannya. Ya, seperti ini ya. Jadi ini adalah sawah talbisa ya, sawah rancangan talbisa di mana mengkombinasikan azolla sebagai pakan dan pupuk. Kemudian kita juga membuat pabrik pupuk ya. Pabrik pupuk ini dari kambing, sapi, bebek dan dari azolla. Padi seperti jerami, jerami sekam itu pun bisa menjadi bahan-bahan pupuk. Sehingga ketergantungan terhadap pupuk kimia sudah lewat. Bye-bye pupuk kimia. Cuman ini hanya sekedar ide ya. Ide ini belum tentu orang banyak yang senang, banyak yang menghargai, tapi tidak mengapa. Yang penting Talbisa sudah mengumpulkan sebuah ide ya, ide. Nah, ide ini kalau dijalankan tentunya sangat bagus. Ya, semua terintegrasi mulai dari ternak, ikan, padi ya, peralatan ya, semuanya sudah diatur di sini. Nah, dari luas 40 hektar ini hanya dibutuhkan 2 hektar untuk keperluan infrastruktur. Nah, infrastrukturnya ini yang tadi sudah disebutkan di depan ya. Ini menghasilkan semua. Di sini ada hortikultura yang dikombinasikan dengan cacing ya, cacing sehingga menghasilkan pupuk kascing. Nah, dari mana makanannya? Cacingnya dari jerami bisa, dari kotoran sapi bisa. Nah, semuanya memproduksi pupuk, sehingga tercipta atau diproduksi pupuk yang sangat luar biasa. Ya, pupuk organik yang sangat luar biasa. Ini adalah pabrik pupuk ya, pabrik pupuk di mana cacing-cacing ini yang makannya gratis dari jerami, dari kotoran sapi ya, memproduksi kascing. Nah, kascing ini Anda boleh teliti bagaimana kandungan kascing itu, bagaimana kandungan nitrogen, fosfor, kemudian ada jasad-jasad ternik yang lain ya. Di sini sangat luar biasa ya, pabrik pupuk. Jangan dikira hanya seperti ini ya, jangan dikira hanya seperti ini. Pabrik pupuk yang menghasilkan uang. Nah, ini adalah tumpang sarinya. Tumpang sarinya bisa berupa sayuran atau anggur atau hortikultura seperti tomat, cabai dan lain-lain ya. Nah, ini tentunya perlu perhatian khusus dari pemerintah. Pemerintah seharusnya membuat infrastruktur seperti ini ya, membuat jalan-jalan pertanian, jalan-jalan di sawah, pabrik-pabrik di sawah ya, pabrik-pabrik di sawah, pabrik pupuk di sawah. Nah, seperti ini. Inilah pertanian masa depan ya, pertanian masa depan. Semuanya terkontrol dalam satu zona infrastruktur yang modern ya. Demikian ini jualan obatnya ya. Jualan obatnya mudah-mudahan didengar oleh pemangku kebijakan
ya, pemangku kebijakan. Ini salah satu konsep yang saya pikir dari Talbisa sangat luar biasa, insya Allah. Dan ini pun ya, buat pebisnis-pebisnis atau konglomerat atau orang-orang yang punya uang, Anda membuat ini, ya, Anda punya lahan yang sangat luas, membuat ini sangat menguntungkan karena pupuknya gratis. Karena pupuknya gratis, semua berputar dalam satu siklus yang saling menguntungkan. Oke, begitu saja. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini. Silahkan like, komen, dan yang paling penting subscribe. Karena subscribe itu gratis, tis. Langsung cek video-video lainnya. Dijamin bisa panen ilmu, panen sayuran, dan tentunya panen cuan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan ingat, bukan hanya tanah yang harus subur. Channel ini pun harus subur dengan subscribe Anda.